Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahira Fatana dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Di era yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas ini, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia telah menjadi fokus utama bagi organisasi yang ingin tetap relevan dan kompetitif. Sumber daya manusia tidak hanya dianggap sebagai biaya, tetapi juga sebagai aset berharga yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini, organisasi dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Selain itu, berbagai metode dan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk mencapai keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan karyawan akan dieksplorasi juga pada pembahasan kali ini. Pengantar umum pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan adanya kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan, maka akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi, di mana terdapat proses yang dilalui meliputi berbagai masalah yang terjadi di perusahaan, di antaranya pekerja, manajer, karyawan, pegawai, dan pekerja atau karyawan lainnya. Setelah pengembangan SDM dilakukan, maka tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Subtopik selanjutnya yaitu mengenai kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia. Brockbank dan Ulrich, Lawler dan Morman, dan Rothwell DKK dalam Trionggo DKK 2015 mengidentifikasi satu kompetensi yang membedakan seseorang profesional manajemen SDM dari profesional lainnya, yaitu pengetahuan individu terhadap lingkungan eksternal dan bagaimana lingkungan eksternal tersebut mempengaruhi organisasi. Simanjuntak dalam Tionggo DKK 2015 menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki praktisi pengembangan SDM meliputi kemampuan mengubah struktur dan proses manajerial, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan, kemampuan untuk menyatukan orang untuk bekerja sama secara efektif, dan kemampuan untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dengan lingkungan luar. Naomi dalam Trionggo dan kawan-kawan 2015 mengungkapkan beberapa kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh praktisi pengembangan SDM, yaitu mencakup 8 elemen kompetensi, antara lain kepemimpinan, berpikir konseptual, analisis persoalan dan pengambilan keputusan, kelenturan, kerjasama tim, kemampuan mempengaruhi, dan pengembangan sumber daya manusia serta dorongan berprestasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yang menjadi kunci utama dalam menjalankan peran pengembangan SDM secara efektif yang diharapkan dimiliki oleh para praktisi yaitu pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal dan dampaknya terhadap organisasi, kemampuan untuk mengubah struktur dan proses manajerial, memberdayakan individu, serta dorongan kerjasama tim beradaptasi dengan lingkungan eksternal, serta menguasai berbagai aspek kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia. Masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu pengembangan talenta. Seperti yang telah dijelaskan pada video pembahasan sebelumnya, manajemen SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Dalam pengembangan talenta, perusahaan berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan sebagai sumber daya manusia, demi tercapainya tujuan perusahaan yang lebih baik. Hal ini dikenal dengan istilah manajemen talenta. Melalui sistem manajemen talenta,
Karyawan akan mendapatkan pelatihan SDM, rekrutmen berbasis keterampilan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pelatihan SDM untuk mencapai target dan tujuan perusahaan. Dalam praktiknya, setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen ini, mulai dari awal rekrutmen untuk mendapatkan aset dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang dapat membantu mencapai kesuksesan yang ditargetkan oleh perusahaan. Sampailah kita pada subtopik yang terakhir, yaitu mengenai budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang menjadi identitas organisasi tersebut. Budaya organisasi ini berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya di sini bukan berarti ras, agama, etnis, melainkan cara hidup dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi merupakan perekat sosial bagi para karyawan dan membentuk karakter karyawan tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya organisasi. Sebuah organisasi tidak akan dapat berkembang jika tidak melakukan perubahan. Pengembangan organisasi berguna untuk adaptasi terhadap lingkungan dengan mengubah nilai-nilai dan struktur organisasi. Dengan mengubah budaya organisasi, diharapkan sumber daya manusia yang ada menjadi lebih berkualitas. Jennifer dan Gareth dalam Widian Rama dan Putra 2016 menyatakan, konsep dari suatu budaya organisasi adalah informalisasi dari satuan nilai dan norma sebagai alat kontrol bagi langkah-langkah karyawan dan kelompoknya di dalam organisasi untuk berinteraksi secara agresif, cepat, dan mudah dengan yang lainnya, serta dengan orang yang di luar organisasi sebagai pelanggan atau pemasok. Yusuf Udaya dalam Widian Rama dan Putra 2016 mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan yang menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen. Robin dalam Widian Rama dan Putra 2016 menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan perekat sosial yang mengikat anggota-anggota organisasi secara bersama melalui nilai-nilai bersama, norma-norma standar yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikatakan oleh anggotanya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah representasi dari nilai, norma, dan filosofi kerja yang memandu perilaku dan interaksi karyawan di dalam organisasi. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai alat kontrol dan perekat sosial yang mengikat anggota organisasi melalui kesamaan nilai dan norma yang dianut. Budaya organisasi juga mempengaruhi cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan lingkungan eksternal lainnya. Dengan menggabungkan manajemen SDM strategis dengan pengembangan budaya organisasi, diharapkan cara kerja dan perilaku karyawan dapat menghasilkan sistem organisasi yang lebih efisien. Perlu adanya perubahan organisasi dan pengembangan budaya organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Nah, sekianlah materi tentang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan. Saya Fahira Fatana, dan sampai jumpa.